Presiden Jokowi diminta kerahkan TNI untuk perlindungan orang tua Brigadir J dari intervensi. Cuman tadi malam ada beberapa polisi ke sini dari Mabes datang ke rumah banyak gitu kan. Terus kami bilang, saya memang sempat ngomong, loh kok kayak gini, kami lo lagi berduka ini, kenapa kok kayak gini cara kalian masuk ke rumah? Ada kan ucapan assalamualaikum, shalom, horas gitu. Ini masa kalian langsung tutup pintu, tutup itu apa namanya horden. Jadi jantungku, aku bilangnya sama bapak itu, Pak peganglah jantungku ini, ke mana berdebar-debarnya, aku bilang, apalagi kakakku itu yang kehilangan anak, aku bilangnya sama orang itu kan, masa sampai kayak gitunya kalian datang ke sini. Aku bilang aku memang marah di situ kan, kakakku itu lagi histeris loh, aku bilang, masa datang kayak gini cara kalian ke sini, aku bilang. Dalam melaksanakan upaya paksa, polisi harus memperhatikan HAM. Dan itu ditegaskan di Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Apakah semua polisi boleh menggeledah? Tidak rekan-rekan, yang boleh menggeledah tadi hanyalah penyidik. Hanya penyidik yang boleh menggeledah. Ya kan? Tidak bisa sembarangan polisi, misalnya dia bukan penyidik, dia memasuki rumah orang menggeledah atau menggeledah badan orang. Nggak boleh rekan-rekan. Ini kata undang-undang ini. Pihak kepolisian sendiri belum terlalu terbuka ke publik ya untuk bercerita tentang sebetulnya hasil otopsi terhadap jasad korban seperti apa. Itu yang memberikan ruang spekulasi besar bagi masyarakat untuk kemudian menduga-duga. Sebenarnya ya kami orang susah. Kalau harapan kami cuman keadilan itu ditunjukkanlah yang benar gitu, transparan lah. Karena tadi katanya kalau seandainya cuma tembak satu itu mungkin, tapi mungkin masih terima. Tapi karena ada luka-luka itu ya kami merasa memang sedih. Pokoknya tidak terimalah kami kematian anak kami ini, berarti lebih-lebih dari teroris kan itu. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak meminta Presiden Jokowi kerahkan anggota TNI untuk melindungi orang tua Brigadir J. Presiden Jokowi diminta untuk mengarahkan anggota TNI, Angkatan Darat dan Marinir untuk mengamankan keluarga Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak ketika memberikan keterangan pada tayangan live streaming di kanal YouTube Jumat 15 Juli 2022 malam. Komarudin menyebutkan sejumlah personil polisi sering mendatangi rumah orang tua Brigadir J di Kompleks Perumahan Guru SD di Sungai Bahar, Muara Jambi. Menurutnya, kedatangan anggota polisi itu membuat pihak keluarga menjadi tidak nyaman. Mereka merasa terintimidasi dengan kehadiran anggota polisi, padahal jenazah sudah dimakamkan. Maka, Komarudin meminta Presiden Jokowi memperhatikan kasus ini, sembari berharap dikerahkan personil TNI untuk menjaga kedua orang tua Brigadir J. Diungkapnya, usai jenazah Brigadir J dimakamkan, ada kunjungan secara beruntun para jenderal Polri dikawal puluhan sampai ratusan personil polisi. Komarudin berharap kondisi tersebut menjadi atensi dari semua pihak. Sebelumnya, Mabes Polri menanggapi informasi keberadaan ratusan polisi yang mendatangi rumah orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengaku pihaknya belum mengetahui soal informasi tersebut. Namun begitu, ia mengatakan akan melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Seperti diketahui dari keterangan polisi disebutkan Brigadir J tewas dalam adu tembak dengan rekannya Baradae di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Keduanya adalah ajudan Irjen Pol Verdi Sambo. Penyebabnya disebut polisi karena Brigadir J disebut melakukan pelecehan dan penodongan terhadap istri Irjen Verdi Sambo di kamarnya. Karena teriakan istri Irjen Verdi Sambo, Baradae menegur namun dibalas tembakan hingga terjadi adu tembak yang berujung tewasnya Brigadir J. Keterangan polisi ini dianggap janggal oleh banyak pihak, sehingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus gabungan untuk mendalami kasus ini dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Tidak ada baku tembak dan pelecehan.
Keluarga Brigadir J atau Yosua Huta Barat telah memiliki kuasa hukum bernama Komarudin Simanjuntak. Komarudin Simanjuntak telah memberikan pernyataan soal kematian Brigadir J. Ia mengungkapkan banyak kejanggalan yang ditangkap dari kronologi yang mencuat di media. Ia sudah menerima keterangan dari keluarga soal kondisi jenazah Brigadir J yang dinilai sangat mengenaskan. Namun sebelumnya, Komarudin menolak dengan tegas ada insiden baku tembak dalam kronologi kematian Brigadir J. Ia menilai tidak ada baku tembak di rumah Kadifropam Pol RJ Verdi Sambo. Alasan tak terima tidak ada baku tembak di antara ajudan Baradae dengan Brigadir J karena tidak ada bukti kuat yang mendukung. Menurutnya, tidak boleh membuat dalil apalagi fitnah terhadap orang meninggal tanpa disertai bukti. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menolak dengan tegas jika ada yang menyebutkan adanya baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo yang menyebabkan Brigadir J tewas. Komarudin juga menolak tegas jika disebutkan Brigadir J melecehkan istri, Irjen Verdi Sambo, dengan masuk ke dalam kamarnya. Menurut Komarudin, ada sejumlah alasan pihak keluarga menolak jika dikatakan Brigadir J masuk ke kamar istri Irjen Verdi Sambo melakukan pelecehan dan penodongan. Menurut Komarudin, dari semua bukti yang dimiliki pihak keluarga, tewasnya Brigadir J sangat kuat mengarah ke penyiksaan. Komarudin menjelaskan pihaknya memiliki sejumlah bukti bahwa Brigadir J mengalami penyiksaan. Kemudian kata Komarudin, jari Brigadir J juga dirusak, dipatahkan, dan ada kuku yang dicabut. Dramanya itu antara Komarudin adalah setelah Brigadir J meninggal, datanglah penyidik Polres Jakarta Selatan. Kemudian kata Komarudin, ada pengangkutan jenazah dari rumah yang diduga tidak menggunakan ambulans karena tidak ada tetangga yang melihat dan mendengar ambulans. Beberapa hari belakangan ini, kata Komarudin, ada media sosial termasuk TikTokan dan sebagainya yang membuat gambar seorang wanita berpelukan dengan seorang pria berkulit putih. Selain itu, menurut Komarudin, pihaknya juga menolak narasi yang dikembangkan polisi karena TKP telah dirusak. Khusus gabungan untuk mendalami kasus ini dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menyampaikan telah menerima permohonan istri Kadifropam Polri, Irjen Verdi Sambo berinisial P untuk menjadi terlindung. P berada di rumah dalam peristiwa yang berujung penembakan Brigadir J hingga tewas. LPSK telah melakukan asesmen sebelum memutuskan menyetujui permohonan P. Permohonan perlindungan terhadap P bakal diputuskan lewat rapat pimpinan LPSK. Manajemen menyatakan lembaganya punya kapasitas yang memadai guna menjalankan fungsi perlindungan. Apabila permohonan P disetujui, maka langkah-langkah perlindungan bakal segera dijalankan. Manajemen menjelaskan prinsip perlindungan di LPSK sifatnya kesukarelaan atau berbasis permohonan. Atas dasar itu, LPSK tak bisa mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi saksi atau korban suatu peristiwa. Di sisi lain, LPSK memang terus memantau kasus penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo. LPSK secara kontinu berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Sementara itu, Komnas Perempuan menemukan indikasi bahwa istri Verdi berinisial P mengalami kekerasan seksual. Kesimpulan itu pula didapat setelah Komnas Perempuan memenuhi undangan Polda Metro Jaya pada Rabu 13 Juli 2022 untuk mendengarkan keterangan dari pihak penyidik dan psikolog yang ditugaskan mendampingi P.